Hai sahabatku, dari tas belanja yang Anda gunakan hingga perangkat elektronik yang menemani keseharian Anda, plastik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tapi tahukah Anda, kisah di balik penemuan plastik dan dampaknya pada kehidupan kita penuh dengan paradoks. Bahan yang awalnya diciptakan untuk menyelamatkan sumber daya alam, kini menjadi ancaman bagi planet kita. Dalam episode ini, Universitas Kreatif akan mengajak Anda menyelami sejarah penemuan plastik, melihat keunggulan revolusionernya, hingga menggali sisi gelap dampaknya pada lingkungan. Bersiaplah untuk memahami bahan yang telah mengubah peradaban manusia dan mencari solusi untuk masalah yang ia ciptakan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, awal mula penemuan plastik. Plastik pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Alexander Parkes, seorang ilmuwan asal Inggris, menciptakan bahan sintetis pertama yang dikenal sebagai parkesin pada tahun 1862. Bahan ini dianggap sebagai pendahulu plastik modern. Namun penemuan ini belum memenuhi potensi maksimalnya hingga Leo Baekeland menciptakan backlight pada tahun 1907. Backlight adalah plastik sintetis pertama yang benar-benar praktis dan digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Dengan cepat, plastik diadopsi karena keunggulannya, ringan, tahan lama, dan mudah diproduksi. Pada masa itu, plastik dianggap sebagai penyelamat karena bisa menggantikan bahan seperti gading yang berasal dari hewan. Penemuan ini membuka jalan menuju industrialisasi besar-besaran dan menjadi landasan bagi banyak teknologi modern. Kita masuk yang kedua, manfaat revolusioner plastik. Sifat plastik yang ringan dan tahan lama membuatnya menjadi bahan yang sempurna untuk berbagai kebutuhan. Dalam industri transportasi, plastik membantu membuat kendaraan lebih ringan hingga hemat energi. Dalam bidang kesehatan, plastik digunakan untuk membuat peralatan medis seperti jarum suntik sekali pakai dan kantung darah. Bahkan, eksplorasi luar angkasa tidak akan mungkin tanpa material berbasis plastik. Tidak hanya itu, plastik juga mendemokratisasi akses terhadap barang-barang modern. Barang elektronik, mainan anak, hingga alat-alat rumah tangga menjadi lebih murah dan mudah diakses. Dalam beberapa dekade, plastik berubah dari bahan revolusioner menjadi pilar peradaban modern. Kita masuk yang ketiga, permulaan masalah plastik. Sayangnya, sifat tahan lama plastik yang sebelumnya dianggap sebagai kelebihan mulai menjadi masalah besar. Pada tahun 1960-an, dampak negatif plastik pada lingkungan mulai terlihat. Plastik sekali pakai seperti kantong belanja dan botol air mulai menumpuk di tempat pembuangan sampah dan lingkungan alam. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa plastik sulit terurai. Plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk benar-benar terurai secara alami. Akibatnya, laut kita kini dipenuhi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan ekosistem global. Yang keempat, dampak plastik pada lingkungan. Plastik menyumbang populasi besar-besaran di darat dan di laut. Diperkirakan lebih dari 8 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahunnya. Plastik ini tidak hanya mencemari air, tetapi juga membunuh jutaan makhluk laut, mulai dari ikan hingga burung yang tidak sengaja memakan plastik.
Selain itu, proses produksi plastik juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, memperburuk krisis iklim global. Jadi, plastik bukan hanya masalah limbah, tetapi juga ancaman bagi kelangsungan bumi kita. Yang kelima, solusi alternatif plastik. Berbagai inovasi kini sedang dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan kita pada plastik. Salah satunya adalah bioplastik yang terbuat dari bahan organik seperti pati jagung atau tebu. Bioplastik ini dapat terurai lebih cepat dibandingkan plastik konvensional. Selain itu, daur ulang menjadi solusi penting. Program daur ulang yang efisien mampu mengubah limbah plastik menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Namun, implementasi daur ulang yang efektif masih menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Yang keenam, peran individu dalam mengurangi plastik. Sebagai individu, kita memiliki peran penting dalam mengurangi limbah plastik. Salah satu langkah sederhana adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti mengganti kantong belanja plastik dengan tas kain. Selain itu, kita juga bisa memilih produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kebiasaan mendaur ulang di rumah juga sangat membantu. Dengan memisahkan sampah plastik dari sampah organik, kita dapat meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memberikan dampak besar pada planet kita. Yang ketujuh, dampak ekonomi plastik. Plastik juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Industri plastik memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh dunia, dari pekerja pabrik hingga perusahaan daur ulang. Selain itu, plastik membantu menekan biaya produksi barang, sehingga membuat harga produk lebih terjangkau. Namun, biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh plastik jauh lebih besar. Negara-negara menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk membersihkan limbah plastik dari lingkungan. Dampak ini menjadi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Yang kedelapan, kisah sukses pengurangan plastik. Beberapa negara telah berhasil mengurangi penggunaan plastik dengan kebijakan yang inovatif. Contohnya adalah Rwanda yang melarang kantong plastik sejak 2008. Larangan ini telah membantu membersihkan lingkungan dan mengurangi pencemaran. Perusahaan juga mulai berinovasi untuk menggantikan plastik dengan barang alternatif. Contohnya adalah produk kemasan berbasis rumput laut yang ramah lingkungan dan dapat dimakan. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa perubahan menuju dunia bebas plastik adalah sangat mungkin. Sahabatku semua, plastik adalah pedang bermata dua, memberikan kita kemudahan sekaligus tantangan. Namun dengan inovasi dan kesadaran kolektif, kita dapat membangun masa depan di mana plastik tidak lagi menjadi ancaman. Mari bersama-sama mengambil langkah kecil untuk perubahan besar. Terima kasih telah menyaksikan Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabatmu, saudaramu dalam rangka menyelamatkan planet kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. See you next time.